Nama saya Banyu. Usia saya 42 tahun, seorang arsitek yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di tengah hiruk-pikuk Jakarta, di antara beton, kaca, dan tenggat waktu yang tak pernah berakhir. Saya selalu menganggap diri saya orang yang logis, pragmatis. Segala sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sains atau logika, bagi saya hanyalah tahayul, cerita pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai saya ditugaskan ke desa tepian sungai. Perusahaan saya memenangkan proyek besar, membangun sebuah resor ekowisata mewah di sebidang tanah luas yang berbatasan langsung dengan sungai besar di pedalaman Jawa. Tugas saya adalah melakukan survei awal, memetakan kontur tanah, dan merasakan jiwa tempat itu untuk desain awal. Jiwanya, kata bos saya sambil tersenyum. Saya hanya mengangguk, menganggapnya sebagai jargon korporat yang berbunga-bunga. Saya tiba di desa tepian sungai pada suatu sore yang lembab. Udara terasa berat, penuh dengan aroma tanah basah, bunga-bunga liar yang tak saya kenal, dan suara serangga yang berdengung tanpa henti seperti mantra. Saya diantar ke sebuah losmen sederhana, satu-satunya di desa itu, yang dikelola oleh seorang lelaki tua bernama Pak Karto. Wajahnya dipenuhi kerut kebijaksanaan dan matanya menatap saya dengan sorot yang sulit diartikan. Tanah di seberang sana itu, angker, Mas Banyu, katanya malam itu, saat kami duduk di beranda ditemani kopi pahit dan pisang goreng. Asap reteknya menari-nari di udara malam yang pekat. Angker bagaimana, Pak? Tanya saya, lebih karena sopan santun daripada rasa ingin tahu. Ada penunggunya, jawabnya singkat. Penunggu sungai. Mereka yang lahir dan besar di sini tahu betul untuk tidak mengusiknya. Saya tersenyum tipis. Maksud Bapak, buaya? Atau mungkin ular besar? Pak Karto menggeleng pelan, matanya menatap ke arah sungai yang gelap di kejauhan. Bukan hewan biasa, Mas. Ini, sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah ada sebelum desa ini berdiri. Tentu saja saya tidak percaya. Itu semua hanyalah cerita rakyat untuk menjaga kelestarian alam, sebuah kearifan lokal yang dibungkus dengan mistis. Pekerjaan saya dimulai keesokan harinya. Selama seminggu pertama, semua berjalan normal. Saya menyusuri tepi sungai, membuat sketsa, mengambil foto, dan mencatat data. Hutan di sekitar sungai itu memang terasa kuno, dengan pohon-pohon raksasa yang kanopinya nyaris tak membiarkan sinar matahari menyentuh tanah. Suasananya hening yang aneh, seolah-olah seluruh hutan menahan napas setiap kali saya melangkah. Di hari ke-8, saya bertemu dengannya. Saat itu senja, langit berwarna jingga keunguan. Saya sedang beristirahat di atas sebuah batu besar di tepi sungai ketika saya melihatnya. Seorang wanita sedang mandi di air sungai yang jernih, rambut hitamnya yang panjang tergerai seperti sutra basah di punggungnya yang mulus. Tubuhnya hanya dibalut selembar kain jarik yang basah kuyup, menempel di lekuk tubuhnya yang sempurna. Saya tertegun. Di desa terpencil seperti ini, kecantikan seperti itu terasa tidak pada tempatnya. Wajahnya oval, kulitnya kuning langsat bersih, dan matanya besar dan gelap, memancarkan pesona yang menarik saya masuk. Ketika dia menyadari kehadiran saya, dia tidak terkejut atau malu. Dia hanya tersenyum, senyum yang membuat jantung saya berdebar lebih kencang dari yang seharusnya. Maaf, saya tidak bermaksud mengganggu, kata saya, merasa canggung. Tidak apa-apa, suaranya lembut, seperti desiran air. Air sungai ini milik bersama. Dia keluar dari air, gerakan tubuhnya begitu anggun dan luwes, nyaris tanpa suara. Kain basahnya meneteskan air ke tanah, meninggalkan jejak gelap di pasir. Aroma tubuhnya menguar di udara, campuran wangi bunga melati yang manis dan sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih primal, seperti bau tanah setelah hujan. Saya Dewi, katanya, mengulurkan tangan. Tangannya terasa dingin, sangat dingin untuk ukuran cuaca yang lembab. Saya menyambutnya. Banyu. Sejak pertemuan itu, hidup saya berubah. Saya mulai mencari-cari alasan untuk pergi ke sungai setiap senja, berharap bisa bertemu dengannya lagi. Dan dia selalu ada di sana, seolah menanti saya. Kami akan berbicara berjam-jam tentang hal-hal sepele, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar seperti musik di telinga saya. Saya, seorang pria pragmatis berusia 40-an, jatuh cinta seperti remaja. Saya melupakan istri saya yang telah meninggal 5 tahun lalu, melupakan kesepian saya, melupakan pekerjaan saya. Dewi menjadi pusat dunia saya. Pak Karto mulai memperhatikan perubahan pada diri saya. Mas Banyu kelihatan pucat, ujarnya suatu pagi.
dan Mas sering melamun sekarang. Jangan terlalu sering ke sungai kalau sudah sore, tidak baik. Saya hanya menepisnya dengan tawa. Hanya kelelahan, Pak. Lagi pula, pemandangan di sana indah sekali. Tetapi hal-hal aneh mulai terjadi. Suatu malam, saya terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpi itu, saya berada di dalam sebuah gua yang gelap dan basah, dikelilingi oleh puluhan ular yang mendesis. Di tengah-tengah mereka, Dewi berbaring, tetapi kulitnya bukan lagi kulit manusia. Kulitnya bersisik, berkilauan dalam gelap, dan matanya menyala seperti bara. Saya terbangun dengan keringat dingin, dan ketika saya menyalakan lampu, saya menemukan sesuatu di bantal saya. Sebuah sisik tunggal, sebesar kuku jempol, berwarna hijau zamrud dan berkilau seperti permata. Saya membuangnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah bagian dari mimpi atau mungkin sisik dari sejenis kadal yang masuk ke kamar. Tapi rasa dingin yang ditinggalkan tangan Dewi, aroma melati yang selalu membayanginya, dan matanya yang kadang tampak tak berkedip untuk waktu yang sangat lama, semua itu mulai merangkai sebuah gambaran yang mengerikan di benak saya. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Dewi mengajak saya mengunjungi rumahnya. "Aku ingin menunjukkanmu tempat tinggalku," bisiknya, suaranya penuh janji. Saya mengikutinya dengan bodoh, dibutakan oleh pesonanya. Dia tidak membawa saya ke salah satu rumah di desa, melainkan masuk lebih dalam ke hutan, ke sebuah area yang bahkan belum pernah saya jamah. Kami tiba di depan sebuah rumah peninggalan Belanda yang sudah lapuk dan ditelan oleh tanaman rambat. Catnya mengelupas, jendelanya pecah, dan auranya begitu dingin dan menyesakkan. "Ini rumahmu?" tanya saya, ragu. Dewi tersenyum. "Ini rumah warisan. Masuklah." Begitu melangkah melewati ambang pintu, bau busuk yang menyengat menghantam saya. Bukan bau lapuk biasa, tapi bau amis, seperti bau bangkai yang membusuk bercampur dengan aroma melati yang kini terasa memuakkan. Lantainya ditutupi lapisan debu tebal dan selongsong kulit. Puluhan, mungkin ratusan selongsong kulit ular berbagai ukuran, dari yang kecil seperti cacing hingga yang besar dan panjang, tergeletak di mana-mana seperti pakaian yang dibuang. Jantung saya serasa berhenti berdetak. "Dewi, apa ini semua?" Dia tidak menjawab. Dia berjalan ke tengah ruangan, ke tempat di mana cahaya bulan menembus atap yang bolong. Dia mulai menanggalkan kain jariknya. Saya ingin memalingkan muka, tetapi tubuh saya membeku, terpaku di tempat. Di bawah cahaya bulan, saya melihatnya. Punggungnya tidak lagi mulus. Di sepanjang tulang belakangnya, barisan sisik hijau zamrud mulai muncul, berkilauan seperti logam basah. Setiap beberapa dekade, suaranya mulai berubah, menjadi lebih dalam, serak, dan penuh desisan. "Aku membutuhkan teman." Seorang mempelai pria untuk menemaniku di kedalaman sungai. Dia berbalik. Wajahnya masih wajah Dewi yang cantik, tetapi matanya telah berubah. Pupilnya menyempit menjadi celah vertikal, seperti mata reptil, dan bersinar dengan cahaya kuning kehijauan yang mengerikan. Senyumnya melebar, memperlihatkan gigi taring yang lebih panjang dan tajam dari seharusnya. "Kau terpilih, Banyu," desisnya. Kaki saya akhirnya menemukan kekuatannya. Saya berbalik dan lari. Saya lari sekuat tenaga, tidak peduli pada cabang yang mencabik kulit atau akar yang membuat saya tersandung. Di belakang saya tidak lagi mendengar suara langkah kaki, melainkan suara seretan yang berat dan cepat, diiringi desisan marah yang menggema di seluruh hutan. "Banyu," saya tidak berani menoleh ke belakang. Saya tahu apa yang akan saya lihat. Bukan lagi Dewi, tetapi wujud aslinya, siluman ular yang diceritakan Pak Karto. Sang penunggu sungai. Saya berlari membabi buta hingga akhirnya melihat cahaya dari losmen Pak Karto. Saya menerobos masuk, membanting pintu, dan menguncinya. Napas saya tersengal-sengal, tubuh saya gemetar hebat. Pak Karto keluar dari kamarnya, memegang lampu minyak. Melihat keadaan saya yang acak-acakan dan wajah saya yang pucat pasi, dia tidak perlu bertanya. "Dia menemukanmu," katanya dengan suara prihatin. Saya hanya bisa mengangguk, terlalu takut untuk berbicara. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Dari luar, saya bisa mendengar suara desisan pelan yang mengitari losmen, dan kadang-kadang, suara ketukan lembut di jendela, seperti cabang pohon yang tertiup angin. Tapi saya tahu itu bukan angin. Keesokan paginya, sebelum fajar menyingsing, saya mengemasi barang-barang saya. Saya memberikan semua sisa uang tunai saya kepada Pak Karto.
Pergi sekarang, Mas. Jangan pernah kembali, pesannya, matanya penuh ketakutan. Dia sudah menandaimu. Aromamu sudah melekat padanya. Saya meninggalkan desa tepian sungai tanpa menoleh ke belakang. Proyek resor itu saya batalkan dengan alasan kondisi tanah yang tidak stabil, sebuah kebohongan yang menyelamatkan nyawa saya dan mungkin nyawa orang lain. Sudah setahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Saya kembali ke kehidupan saya di Jakarta, di tengah gedung-gedung pencakar langit yang terasa seperti benteng pelindung. Saya mencoba melupakan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu semua hanyalah halusinasi akibat stres dan kesepian. Tetapi terkadang, di tengah malam yang sunyi, ketika hujan turun, saya bisa menciumnya. Aroma samar bunga melati yang terbawa angin masuk melalui ventilasi apartemen saya di lantai 20. Dan beberapa kali, ketika saya melihat keluar jendela, ke jalanan kota yang basah dan berkilauan di bawah lampu jalan, saya bersumpah saya melihatnya. Sosok seorang wanita berambut panjang berdiri di seberang jalan, menatap lurus ke arah jendela saya, dengan mata yang bersinar dalam gelap. Saya tidak lagi merasa aman. Benteng beton saya terasa rapuh. Saya tahu dia tidak akan pernah menyerah. Dia sedang menunggu. Sang penunggu sungai telah memilih pengantinnya, dan dia hanya menunggu saat yang tepat untuk datang menjemput. Dan di dalam kesunyian apartemen saya kadang-kadang menemukan sesuatu yang membuat darah saya membeku. Sebuah sisik tunggal, berwarna hijau zamrud, tergeletak di sudut ruangan. Dia ada di dekat sini. Selalu dekat.